Selamat datang di Atinaika. Selamat datang di Ijo Ijo. Balik lagi, kita masih akan ngebahas tentang Sansevieria atau snake plants atau mother-in-law tongue. Nah, di episode yang kedua ini kita akan ngebahas tentang cara merawat. Alright, kali ini saya akan menyebut tanaman ini snake plants untuk menghindari kebingungan antara genusnya. Nah, seperti yang sudah kita bahas di video yang pertama, genus tanaman ini sekarang menjadi Dracæna. Di video cara merawat snake plants ini, kita akan mengcover tentang media, pot, cahaya, penyiraman, temperatur dan sirkulasi, pemupukan, dan juga pemangkasan. Oke, tanaman yang tangguh satu ini akan bisa tumbuh di media apa saja, di pot apa saja. That's true. Tapi untuk mendapatkan kondisi yang optimal, daun yang bagus, warnanya bagus, kualitas yang tumbuh subur, beranak pinak, jauh dari masalah, ya macam hidup, kita memang tetap harus memperhatikan beberapa poin. Nah, poin yang pertama adalah media dan pot. Tanaman ini bisa tumbuh di media apa saja. Saya pernah menanam di media tanah kebun, and they fine. Saya juga pernah menanam di media sekam bakar saja, they also fine. Media yang poros adalah pilihan yang tepat untuk tanaman ini. So far selama ini, media yang paling pas yang saya temukan adalah campuran tanah subur, sekam bakar, dan pasir malang dengan komposisi 1-1-1 atau bahkan 1-1-2 dengan melebihkan di pasir malangnya. And they all great. Oke, mereka tumbuh dengan subur, kecepatan beranaknya atau muncul tunasnya juga lebih baik, daun tebal, dan warna pun keluar sesuai dengan karakter spesies masing-masing. Nah, sekarang pemilihan pot. Pot dengan lubang drainase yang baik dan ukuran yang tepat. Artinya tidak terlalu besar, jadi kelembapannya tidak bertahan terlalu lama. Kita mengurangi kemungkinan pembusukan. Ataupun terlalu kecil, jadi tidak ada ruang untuk akar-akar berkembang. Pot yang tepat sesuai pengalaman saya itu biasanya dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah besarnya daun, dan yang terpenting adalah besarnya akar. Kalau daun biasanya saya apply untuk tanaman-tanaman berbentuk roset. Jadi diameter roset dan diameter pot itu either sama atau tanamannya melebihi pot. Nah, kalau untuk ukuran akar biasanya saya akan memberikan ruang 2-4 cm tergantung besarnya tanaman. Ini akan memberikan ruang untuk tunas-tunas baru bertumbuh. Oke, sekarang kita berbicara tentang cahaya. Snake plants, again, tanaman tangguh ini mampu beradaptasi di segala kondisi cahaya, baik sinar matahari langsung ataupun redup. Redup dalam arti masih ada cahaya yang masuk. Kita bisa mengukurnya dengan kemampuan mata kita untuk membaca tulisan dalam ruang tersebut. Kalau kita tidak bisa membaca tulisan, artinya ruangan tersebut gelap dan bukan tempat yang ideal. Nah, walaupun mampu beradaptasi dalam cahaya redup, kualitas snake plants, khususnya daunnya nih, apalagi untuk mereka yang memiliki variasi warna atau variegated, tidak akan seindah tanaman yang mendapatkan sinar matahari cukup. Pertumbuhannya pun juga akan melambat. Sebaliknya, kalau terpapar sinar matahari yang terlalu banyak, dia juga akan menguning dan terbakar. Jadi, sinar matahari tidak langsung menjadi pilihan yang baik untuk tanaman ini. Kalau teman-teman menempatkannya di dalam rumah, mungkin alternatifnya bisa dibawa keluar rumah 2 kali seminggu saat matahari riang gembira cerah ceria. Alright, sekarang penyiraman. Penyiraman adalah topik yang paling krusial untuk tanaman yang satu ini. Karena dia succulent, dia sama sekali tidak menyukai
kelembapan dalam tanah atau dalam medianya. Jadi, yang saya lakukan selama ini adalah penyiraman dilakukan tergantung kondisi cuaca. Saya tidak mengikuti penjadwalan, artinya kondisi media pada tanaman menjadi penilaian kapan waktu yang tepat untuk menyiram. Biasanya saya akan angkat potnya dan saya akan nilai dari situ. Kalau masih berat, berarti saya masih punya beberapa hari lagi untuk kemudian menyiram. Kalau sudah sangat ringan, artinya tanah atau media sudah kering, itulah waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman. Saya juga akan melihat kondisi daunnya. Daun yang kehausan itu akan terlihat. Mungkin dia akan sedikit berkerut, mungkin dia akan menunjukkan warna-warna pucat. Sebenarnya kita tidak menunggu sampai kondisi itu terjadi. Lebih baik dari keringnya media ataupun dari beratnya pot. Lebih baik untuk dinilai dari situ. Right, next, temperatur dan sirkulasi udara. Satu hal yang membuat snake plants bereaksi adalah salju. Tapi karena kita di Indonesia tidak memiliki musim dingin, hal ini tidak perlu kita risaukan. Di udara dingin pun seperti daerah puncak, snake plants akan bertahan dan beradaptasi. Sirkulasi udara yang baik, kelembapan yang baik, menghindarkan tanaman ini dari pembusukan. Sekarang pemupukan. Tanaman ini bisa tumbuh dan bertahan tanpa pemupukan. Kalaupun teman-teman ingin memberikan pemupukan, alternatif yang terbaik adalah pupuk slow release. Diberikan mungkin 6 bulan sekali. Snake plants memiliki pertumbuhan yang sangat lambat dan kemungkinan terjadi pembusukan daun atau daun yang terlihat terbakar rentan terjadi kalau kita terlalu banyak memberikan fertilizer atau pemupukan. Yang terakhir adalah pemangkasan. Snake plant tidak memerlukan pemangkasan. Mungkin teman-teman menemui tip atau ujung daun yang kering atau daun yang busuk bagian tertentu. Pemangkasan bagian ini akan menimbulkan luka. Jadi kalau mereka tertutup dengan baik, dia mengering, menguning, that's okay. Tetapi kalau tidak, dia akan membuka pintu untuk bakteri dan virus, jamur untuk masuk dan menyerang tanaman. Jadi kalau teman-teman menemui kondisi daun yang busuk, memisahkan dengan melepas daun dari tanaman induk adalah alternatif yang terbaik. Jadi potong langsung, lepas dari daun induknya. Kalau pembusukan hanya di ujung bawah, kita masih bisa propagate, potong di ujung atasnya. Kalau sudah semuanya, ya sudah, bye-bye. Oke, itu tadi adalah cara merawat snake plants, aka mother-in-law tongue, aka Sansevieria, which is now is Dracena. Semoga membantu buat teman-teman yang baru saja jatuh cinta dengan tanaman yang satu ini. Video selanjutnya kita akan ngebahas tentang pembudidayaan atau propagasi. Kita juga masih akan ngebahas tentang manfaat tanaman ini dan juga masalah pada snake plants. So, don't forget to subscribe dan juga press those like button. Thank you so much guys. Take care, sehat selalu, and bye-bye.